Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Armita Ningsih. Kali ini kita akan membahas materi tentang sintesis protein. Apa itu sih sintesis protein? Nah, sintesis itu artinya pembentukan. Jadi, sintesis protein adalah proses pembentukan protein atau polipeptida di dalam tubuh. Nah, sintesis protein ini terjadi di dalam sel, tepatnya di ribosom. Jadi, sintesis protein ini ada dua tahap. Yang pertama, transkripsi, dan yang kedua, translasi. Transkripsi adalah proses pencetakan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Nah, di antara tahap sintesis protein tadi, transkripsi dan translasi masing-masing memiliki 3 subtahapan lagi, yaitu inisiasi atau tahap awal, elongasi atau tahap pemanjangan, dan terminasi atau tahap akhir. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Nah, transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh DNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Itulah poin yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, kodon tersebut akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahapan transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga, poin yang harus diingat adalah translasi adalah proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga pada translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu A atau aseptor site,
daerah P atau peptidyl site, dan E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Nah, untuk mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Selanjutnya, asam amino yang baru akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan berpindah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.